Oke, oke, teman-teman sekalian dengar suara saya? Dari semua siswa yang datang, ada yang tidak bisa mendengar suara saya atau ada gangguan? Bisa dengar semuanya ya. Ini sudah ada 6 siswa yang hadir. Ada Mbak Mulyani, ada Eka, ada Rini, ada Juhroh, ada Mia, dan ada Rara. Ya, kalau hanya 6 siswa mas saya absen ya. Tapi kalau yang hadir 40 saya absen, bisa-bisa habis waktunya. Oke, kita sudah kurang lebih menunggu selama 20 menit. Ya, biasanya rata-rata waktu yang saya gunakan untuk menunggu kalian hadir bisa berkumpul di kelas 8 semester 3 ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pelajaran IPS malam hari ini ya. Baik, kalau gitu kita mulai saja materi pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kembali di kelas IPS di kelas 8 semester 3 yang dilaksanakan setiap hari Selasa malam ya. Berubah waktunya dari semester sebelumnya setiap jam 9 malam hingga jam 10.20 waktu Taiwan. Kalau di Indonesia jam 8 sampai jam 9.20, lebih mudaan 1 jam ya. Baik, malam hari ini kita sudah uh, bertemu di pertemuan yang kedua ya, dimana secara total 14 kali pertemuan, sehingga kita akan melaksanakan sisanya 12 pertemuan yang ke depan ya. Di pertemuan awal kemarin, di pertemuan pertama kemarin, saya sudah menjelaskan rencana-rencana belajar kita untuk mata pelajaran IPS kelas 8 semester 3 ini, sekaligus rincian secara detail ya, materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ke depan atau selama 14 kali pertemuan ke depan, dan setiap jamnya ada kurang lebih setiap tatap mukanya kurang lebih ada 80 menit ya, 2 kali 1 jam atau 2 kali 40 menit. Silakan, selamat malam yang baru masuk, silakan langsung bergabung saja. Ini baru saja akan saya mulai kelasnya. Dan malam hari ini, kalau kemarin kita warming up atau latihan ya, atau hanya makan makanan ringan saja, untuk malam hari ini kita sudah akan memasuki bab baru, di mana kita sudah mau masuk pada materi inti pelajaran IPS. Sorry, my sound is gone. Really? Yang lain bisa dengar suara saya? Ini Mbak Meia tidak bisa dengar suara saya. Oh, berarti dicek lagi ya sinyalnya ya Mbak Meia ya. Mungkin gangguan jaringan atau device-nya lagi keganggu speakernya, sehingga suara outputnya tidak bisa keluar. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Tadi sampai mana? Ya, malam hari ini kita sudah masuk
di bab baru, di bab 1 ya, yang tadi sudah saya sharekan bukunya, karena beberapa kali di pertemuan-pertemuan sebelumnya siswa mengeluh tidak bisa melihat papan tulis. Maka dari itu tadi saya coba untuk share atau bagikan file materi yang akan saya gunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini, sehingga nanti kalau teman-teman sekalian tidak bisa melihat papan tulis atau layar laptop, layar device di depan kalian, kalian bisa membuka materi yang sudah saya bagikan lewat Facebook tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah pada download. Nah, itu untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar, kegiatan pelajaran IPS pada malam hari ini ya. Seperti biasa teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi IPS pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya jalannya belajar kita pada malam hari ini bisa mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, bisa mendapatkan kemudahan, kemudian tidak ada halangan suatu apapun, juga membawakan manfaat bagi kita sekalian ya. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ini Mbak Meya kenapa ya? Sinyalnya kali ya. Tadi saya putarkan lagunya Didi Kempot bisa mendengarkan. Sekarang giliran suara saya hilang-hilang. Maunya apa itu sinyalnya ya? Baik. Nggak apa-apa Mbak Melia, nanti kalau masih sampai akhir sinyalnya masih terganggu gitu ya, jangan khawatir, ini kan sudah saya backup nih pertemuannya atau rekamannya sudah saya rekam, sehingga nanti bisa cek YouTube. Walaupun memang kerja 2 kali ya, malam hari ini sudah masuk, tetapi harus ngecek YouTube lagi, tapi nggak masalah karena memang kendala itu tidak ada yang merencanakan ya. Kadang-kadang kita sudah antisipasi sebaik mungkin gitu ya, membeli provider atau paket internet yang sesuai promonya, gembor-gembor, sinyalnya tangguh, sinyalnya kuat, paketannya murah dan sebagainya. Tetapi kenyataannya kalau banyak yang menggunakan jadi low ya, ininya nggak strength lagi ya, nggak kuat sinyalnya ya, begitulah. Jadi yang penting kita masih berusaha untuk mengantisipasinya. Baik, teman-teman sekalian yang lainnya, ini Mbak Maya masih terkait menemui kendala mendengarkan suara saya, tapi nanti kalau yang lain juga menemui hal yang sama, artinya tidak bisa mendengarkan suara saya dengan baik, ataupun papan tulisnya tidak bisa moving, tidak bisa gerak-gerak, silahkan nanti dilaporkan ke saya, biar nanti kita cek bareng-bareng kira-kira masalahnya ada di mana. Baik. Oke, semuanya sudah siap ya? Ya, ini saya tampilkan PowerPoint atau materi yang sudah saya buat. Apakah teman-teman sekalian sudah bisa melihat materi tersebut yang saya tampilkan ini? Atau ada yang tidak bisa melihatnya? Biasanya ada yang berkomentar, masih muter-muter Pak, cuma putih doang Pak. Coba kalau sekarang apa? Oh, ada yang tidak bisa kan? Mbak Rara masih holding. Oke. Mbak Arini jelas. Baik. Exactly, you cannot hear anything. My voice is really melodious, but you cannot hear my voice. What's wrong? What the hell? Oke. Dicoba lagi Mbak Meya. Aku coba keluar, logout, terus masuk lagi. Yang lain kita lanjutkan saja ya, nanti sambil Mbak Meya ikut kelas kita dengan cara menyusul. Ya, sesuai dengan tadi yang saya utarakan di grup Facebook sembari membagikan kelas
ke kalian semua. Pada malam hari ini kita sudah masuk bab 1, di mana bab 1 ini akan membahas tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Jadi sebenarnya judulnya salah ini. Kondisi fisik di wilayah Indonesia. Jadi intinya kondisi-kondisi yang ada di permukaan bumi Indonesia. Ya, jadi malam hari ini kita akan belajar tentang kondisi fisik di wilayah bumi Indonesia. Baik, kalau kita membicarakan tentang kondisi fisik permukaan bumi di Indonesia, kita akan membicarakan hal-hal yang saya tuliskan di papan tulis ini. Yang pertama, Indonesia itu merupakan negara kepulauan tropis terbesar di dunia. Ya. Kenapa bisa dibilang atau bisa disebut dengan kepulauan tropis yang paling besar di dunia? Karena Indonesia ini memiliki kurang lebih 18.110 pulau. Tuh bayangkan, tidak hanya 1, 2, 3, 4 pulau saja ya, tidak hanya satu pulau. Kalau negara Taiwan itu kan pulaunya cuma satu doang. Ya, tapi di Indonesia itu kenapa dikategorikan sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia? Karena Indonesia ini memiliki kurang lebih 18.110 pulau. Yang bisa kita lihat dengan mata telanjang biasanya melalui peta yang ukurannya tidak terlalu besar gitu ya. Biasanya kita hanya bisa melihat pulau-pulau besar saja seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusantara, Sulawesi, Irian Jaya, ya, Ambon dan sebagainya. Tapi di samping itu, di samping pulau-pulau yang terbesar-besar yang ada di Indonesia tersebut, masih ada puluhan ribu pulau lainnya yang mengelilingi atau yang berada di sekitar pulau-pulau besar tersebut. Nah, ini dia yang membuat Indonesia ini mendapatkan julukan atau mendapatkan sebutan bahwa negara Indonesia merupakan atau termasuk dalam kategori negara dengan kepulauan tropis terbesar di dunia. Nah, kalau dilihat dari garis pantainya, ya, garis pantai itu adalah garis yang menghubungkan atau garis yang bisa diukur dari seluruh pulau di Indonesia yang berdampingan dengan laut, artinya yang terkena air laut ke darat kemudian ditarik dari seluruh di sekitar pulau tersebut. Indonesia ini memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Ya, kalau diukur semuanya ya, wilayah Indonesia itu garis pantainya itu sekitar 108.000 km, sangat panjang. Ya, sebenarnya Indonesia ini jika dibandingkan dengan di dunia itu bisa juga menjadi nomor 1 ya. Tadi memiliki pulau terbanyak ya, kemudian memiliki garis pantai terpanjang ya. Kemudian yang ketiga, Indonesia ini memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia karena memiliki keragaman jenis flora dan fauna. Ya, Indonesia ini memiliki hutan yang masih tergolong besar ya di dunia jika dibandingkan dengan negara-negara kecil lainnya. Indonesia ini sebagai memiliki urutan terbesar ketiga di dunia dengan hutan hujan tropisnya. Sehingga dengan kepemilikan hutan tropis terbesar ketiga di dunia ini, Indonesia ini memiliki banyak sekali keragaman jenis flora dan fauna ya, jenis-jenis tumbuhan dan jenis-jenis hewannya. Nah, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau ya, tadi 18.110 pulau, otomatis orang-orang yang tinggal di antara pulau satu dengan yang pulau lainnya itu bisa jadi berbeda-beda. Ya, perbedaan tersebut yang kemudian melahirkan yang membuat Indonesia itu juga semakin kaya akan kondisi sosial budaya. Keragaman suku, budaya, bahasa, dan sebagainya. Itu juga termasuk
kekayaan yang ada di Indonesia. Oke, mari kita pelajari satu persatu, teman-teman sekalian. Yang pertama kita akan bahas tentang letak Indonesia terlebih dahulu. Bicara tentang letak, ya, letak di permukaan bumi ini, kalau kita ingin melihat suatu wilayah, itu bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu letak geografis dan letak astronomis. Mari kita pelajari satu persatu apakah itu letak geografis dan apakah itu letak astronomis. Letak geografis itu adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah tersebut pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Jadi yang namanya letak geografis itu kalau kita melihat suatu wilayah itu dibandingkan dengan daerah lain. Ya, misalnya kita membicarakan tentang Indonesia. Nah, secara letak Indonesia itu terletak kalau dibandingkan dengan negara-negara di samping Indonesia, itu Indonesia letaknya ada di mana sih? Nah, itu yang namanya letak geografis. Jadi letak geografis itu adalah ketika kita melihat suatu wilayah atau suatu daerah itu dilihat dibandingkan dengan posisi daerah tersebut dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, seperti contohnya, Indonesia ini diapit oleh dua benua, ya, benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi secara geografis, Indonesia ini diapit oleh dua benua dan dua samudra, benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Ini coba lihat gambarnya. Indonesia ada di mana? Jadi Indonesia ini digambarkan dengan warna hijau di sini. Ya, ini benua Asia, ini benua Australia. Jadi secara geografis Indonesia ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Dan secara geografis juga Indonesia ini diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini secara geografis. Nanti kalian bisa hafalkan kalau sewaktu-waktu ini keluar di materi soal UTS atau soal UAS nanti. Itu ya. Itu dulu yang perlu kalian pelajari ya. Jadi Indonesia diapit oleh dua samudra dan dua benua. Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan benua Asia serta benua Australia. Nah, secara angka luas dataran Indonesia itu diperkirakan mencapai 1.904.569 km persegi. Itu luas wilayah daratan. Kalau luas wilayah lautan itu lebih besar dari wilayah daratan, hampir lebih dari 2 kali lipatnya ya. 3.288.683 km persegi. Jadi tadi kalau luas daratannya hanya hampir 2 juta, luas lautannya ada 3.200.000 sekian. Sehingga jika ditotal luas wilayah daratan Indonesia dan luas wilayah laut Indonesia itu totalnya ada 5.193.252 km persegi. Ya, Indonesia ini secara geografis memiliki zona ekonomi eksklusif. Yang dimaksud zona ekonomi eksklusif yaitu suatu wilayah di Indonesia ya, wilayah laut yang diukur sejauh 200 mil dari garis dasar ya, sehingga mengakibatkan Indonesia itu memiliki sumber daya laut yang sangat kaya. Secara geografis juga Indonesia ini menjadi tempat persinggahan lalu lintas perdagangan internasional, baik darat, laut, dan udara ya. Melihat Indonesia itu diapit oleh dua benua yang berbeda,
benua Asia dan benua Australia, di mana kedua benua tersebut memiliki negara-negara bagian yang cukup besar ya, cukup banyak juga, sehingga Indonesia ini menjadi tempat strategis untuk mereka-mereka pelancong-pelancong ya, atau para usahawan ya, para pebisnis, menjadi jalur lintas perdagangan internasional baik di darat, laut maupun udara. Seharusnya itu bisa dimanfaatkan secara strategis ya, seperti Singapura. Jadi sampai sekarang itu menjadi negara yang maju, tetapi di Indonesia mungkin belum bisa dimanfaatkan secara maksimal sampai saat ini. Sehingga mudah-mudahan untuk kedepannya, dengan melihat teori ini ya sebagai tempat persinggahan lalu lintas darat, laut, dan udara, setidaknya Indonesia itu bisa semaju Singapura. Begitu pada akhirnya nanti ya. Nah, tadi kita sudah bahas letak geografis ya, yang dinamakan letak geografis. Ternyata keuntungan, ada beberapa keuntungan Indonesia itu dilihat dari letak geografisnya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya, jadi tempat persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas darat, udara maupun laut, karena terletak di dua benua. Tadi sudah saya jelaskan alasannya. Kemudian titik persilangan kegiatan ekonomi dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang seperti Jepang, Korea, Cina, dan negara-negara Asia, Afrika, serta Eropa ya, menjadi titik persimpangan. Dan baru-baru ini yang sedang in di Indonesia ya, sedang banyak dibicarakan adalah ini, apa namanya, tenaga kerja dari Cina yang berbondong-bondong ke Indonesia untuk bekerja. Ya, itu karena memang posisi Indonesia menjadi tempat yang strategis untuk datang ya, sehingga pendatang dari Cina yang pengen bekerja di Indonesia itu juga sangat banyak, di drop banyak sekali ya. Dan sampai sekarang itu masih jadi polemik di Indonesia. Karena apa? Ya karena kita melihat sendiri ya, warga kita aja masih kekurangan lapangan kerja di negeri sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan seperti teman-teman sekalian yang ada di Taiwan sekarang ya, karena memang lapangan kerja di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Teman-teman sekalian bisa sampai di Taiwan untuk bekerja. Nah, dengan seperti itu kok malah mendatangkan ribuan bahkan puluhan ribu TKA ya, tenaga kerja asing, baik itu dari Cina ke Indonesia untuk bekerja, dan mereka diupah lebih tinggi daripada bangsa pribumi yang bekerja di negara sendiri. Itu kan lebih aneh ya. Makanya banyak sekali kemarin demo dan ketidaksetujuan dari warga negara Indonesia melihat dari peristiwa-peristiwa tersebut ya. Mudah-mudahan kita berdoa saja ya, mudah-mudahan cepat ada penyelesaiannya sehingga bangsa Indonesia itu nyaman tinggal di negara sendiri, sehingga tidak ada yang keluar-keluar lagi gitu. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban di dunia. Nah, karena Indonesia tadi secara geografis letaknya ada di tengah-tengah, tempat persilangan, tempat pertemuan, diapit dua benua, sehingga pengaruh kebudayaan dari berbagai macam dunia itu juga ada imbasnya di negara Indonesia. Seperti sekarang, pengaruh kebudayaan Korea, pengaruh kebudayaan Barat itu sangat gencar-gencarnya mempengaruhi Indonesia melalui drama Asianya ya, drama Korea yang sekarang lagi booming, nggak cuma di Indonesia saja, mungkin di mana-mana ya, sehingga kebudayaan dan peradabannya pun semakin berubah di Indonesia, sangat terpengaruh di
di kebudayaan misalnya cara berpakaian, Indonesia kan sebenarnya punya ciri khas sendiri dalam segi berpakaian ya, karena kebudayaan dari negara-negara atau kebudayaan dari peradaban dunia masuk sehingga terpengaruh ya dan sebagainya ya, ala-ala Korea, demam-demam India sekarang ya, nggak cuman Korea saja tapi India juga ya, ya karena kemudahan ini telekomunikasi ya sekarang, sehingga orang-orang bisa mengakses mana saja dan banyak sekali travel kemana-mana, dan orang-orang luar juga banyak yang travel ke Indonesia, sehingga berbagai kebudayaan dan peradaban dunia pun juga diserap menjadi kebudayaan Indonesia ya, diserap oleh warga-warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, selain tadi pengaruh-pengaruh yang sudah saya sampaikan, ternyata ada pengaruh-pengaruh lain yang berimbas karena posisi Indonesia eh, terhadap, atau posisi Indonesia dilihat dari segi letak geografisnya tadi. Yang pertama adalah pengaruh ekonomi. Pengaruh ekonomi, Indonesia itu terlibat dalam kegiatan ekonomi-ekonomi. Dampak yang positif bagi negara dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi, pembiayaan pembangunan nasional. Jadi pengaruh ekonomi, Indonesia terletak di antara dua benua, dua samudra gitu ya, secara geografis. Indonesia ini terlibat dalam kegiatan ekonomi-ekonominya, ekonomi exchange dengan negara luar, kemudian ekspor impor, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut bisa membuat ekonomi Indonesia menjadi produktif ya, mengekspor ke negara lain, kemudian lebih kreatif dan sebagainya. Dengan adanya bangsa luar yang membeli produk kita juga, itu bisa menambah atau membantu pembiayaan APBD ya negara, dan juga dari hasil pembiayaan atau pemasukan biaya-biaya atau bangsa luar negeri yang membeli produk kita, itu bisa digunakan untuk pembangunan nasional, untuk membangun negara kita. Dari segi sosial ya, Indonesia itu bisa berhubungan dengan bangsa-bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis ya. Sekarang ini lebih mudah interaksinya ya daripada mungkin 25 tahun yang lalu, karena komunikasi lebih gampang ya, sehingga orang-orang lalu lalang travel ke Indonesia, orang Indonesia pun travel ke negara lain ya. Ini sebagai pengaruh sosial ya, berhubungan dengan bangsa-bangsa lain lebih dinamis. Kemudian dari segi kebudayaan, Indonesia melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan. Ya, kita melihat tadi Indonesia terdiri dari berpuluh-puluh ribu pulau, sehingga dari banyaknya orang-orang yang tinggal di berbagai pulau tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa. Bahasanya tidak sama, kemudian sukunya juga berbeda-beda, agama yang dianut pun juga tidak hanya satu agama saja, serta kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia itu juga kaya, sehingga itu bisa membuat Indonesia itu memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar, serta memperkaya kebudayaan nasional. Ya, pusatnya budaya memang benar. Jadi kalau saya memiliki beberapa teman yang ada di Amerika sana, sempat berkunjung ke Jogja ya, seneng seneng banget mereka itu datang ke Jogja karena memang pengen belajar budaya Jogja. Dari segi bahasa mereka sudah pandai bahasa Jawa, kemudian suka tari jaranan dan sebagainya. Nah, itu karena mereka tuh juga sudah memahami bahwa Indonesia ini memiliki ciri khas, daya tarik, dan kekayaan sendiri dari segi budaya. Iya, begitu Mbak. Jadi kemarin saya sempat membuat suatu event di desa saya. Alhamdulillah. Ya, maaf.
Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu untuk memperingati 17 Agustus saya pernah membuat event di kampung di desa saya. Itu adalah gebiar budaya. Nah, di situ kebetulan waktu itu teman saya datang dari Meksiko dan ada yang dari Rusia. Nah, mereka datang ke Yogyakarta. Kebetulan mereka juga ada acara di Institut Seni Yogyakarta di ISI itu ya, di mana orang-orang dengan berbagai macam rupa dari sana ya untuk belajar seni kebudayaan. Nah, waktu itu kebetulan saya kenal, saya undang ke kegiatan saya dan sangat antusias sekali dalam membantu hal dekorasi dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh bahwa bangsa luar itu sebenarnya sudah mengakui dan sudah paham bahwa Indonesia ini memiliki kekhasan dan daya tarik sendiri, terutama di bidang kebudayaan. Oke, itu tadi letak geografis. Sekarang letak astronomis. Tadi kan seperti di awal saya sudah mengatakan bahwa Indonesia kalau dilihat dari tata letak atau bumi manapun, kalau dilihat dari tata letak itu bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Tadi letak geografis sudah kita bahas bahwa letak geografis itu adalah letak suatu wilayah jika dibandingkan dengan daerah lain. Nah, bagaimana dengan letak astronomis? Letak astronomis itu tetap saja kita melihat suatu wilayah di permukaan bumi ya, suatu daerah di permukaan bumi. Apa bedanya dengan letak astronomis, letak geografis? Bahwa letak astronomis ini adalah posisi suatu wilayah atau permukaan bumi jika dilihat dari koordinat garis lintang dan garis bujur. Jadi letak astronomis ini lebih akurat ya untuk menentukan suatu wilayah, untuk melihat suatu daerah. Jika kalian punya handphone, ya tentu saja dalam kategori smartphone ya, tapi saya rasa HP kalian sudah termasuk atau tergolong dalam klasifikasi smartphone semua ya. Coba kalian buka Google Maps ya, Google Maps atau peta yang ada di ponsel Android atau iPhone kalian atau Windows Mobile gitu ya, atau bisa dibuka lewat komputer, apa saja yang penting Google Maps gitu. Kalian poin di suatu titik, nanti di situ akan muncul angka-angka. Nah, itu yang namanya koordinat letak astronomis. Jadi lebih akurat dilihat dari GPS ya. Nah, itu letak astronomis ya. Secara astronomis, Indonesia ini terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur barat. Nah, ini letak Indonesia dilihat dari garis astronomisnya. Berdasarkan garis bujurnya ya, berdasarkan garis bujurnya, Indonesia ini terletak di belahan bumi bagian timur. Ya, Mbak Mulyani silakan, nggak apa-apa. Sedangkan di posisi lintangnya, atau dilihat dari posisi lintangnya, Indonesia ini terletak di belahan bumi bagian selatan. Baik, untuk jelasnya kita lihat gambar berikut. Nah, ini peta dunia teman-teman sekalian. Indonesia ada di sini. Baik. Kalau kita bicara garis bujur dan garis lintang, ini namanya garis bujur. Ya. Untuk menentukan mana barat, mana utara, mana selatan, kita lihat garis tengah-tengahnya yang memotong bumi itu menjadi dua bagian. Berarti ini ya. Nih. Ini garis bujur dan ini garis lintang. Tadi saya mengatakan bahwa secara garis bujur Indonesia ini ada
di belahan bumi bagian timur. Nah, ini garis bujur. Ini barat, ini timur. Berarti garis bujur ini garis bujur ini yang membelah bumi menjadi dua bagian, barat dan timur, sehingga Indonesia ini berada di wilayah bumi bagian timur. Nah, sebaliknya di garis lintang ini yang membelah bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan. Nah, kalau dilihat di sini di peta sini ya, Indonesia ini banyak berada di wilayah bagian selatan. Nah, maka dari itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan, secara garis bujur Indonesia itu terletak di belahan bumi bagian mana? Apakah utara, selatan, barat, atau timur? Jawabannya adalah timur. Nah, kalau dilihat ada pertanyaan, misalnya Indonesia itu berdasarkan garis lintangnya itu berada di bagian bumi bagian mana itu ya? Jawabannya adalah bagian selatan. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Masih membicarakan letak astronomis. Wilayah Indonesia paling utara ya, kalau kita lihat secara arah ya, utara, selatan, barat, dan timur ya. Wilayah Indonesia paling utara itu adalah Pulau Weh di Nanggro, Aceh, Darussalam. Wilayah Indonesia paling selatan itu adalah Pulau Roti di Nusa Tenggara Timur. Wilayah Indonesia paling barat itu adalah Pulau Sumatera dan Pulau Beruruh yang ada di koordinat 95 derajat hingga 45 bujur timur. Sedangkan wilayah Indonesia paling timur itu berada di Sungai Fly dan kota Merauke di Papua sana. Iya, tempat tsunami di Aceh ya, paling timur, paling utara. Nah, secara astronomis juga Indonesia ini juga dilewati garis 0 derajat atau yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan yang namanya garis ekuator atau garis khatulistiwa. Di mana daerah-daerah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator itu ada beberapa kota, yaitu kota Pontianak yang ada di Kalimantan Barat, kota Tambu yang ada di Sulawesi Tengah, kota Halmahera yang ada di Maluku, dan kota Bonjol yang ada di Sumatera Barat. Dilihat dari letak astronomis juga, Indonesia ini termasuk negara dengan wilayah zona iklim tropis atau panas. Dan secara astronomis juga, Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu ada WIB, ada WITA, dan ada waktu Indonesia Timur ya. Jadi ada 3 macam, ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Bukan waktu Indonesia bercanda ya, yang ada di salah satu program acara televisi swasta di Indonesia. Kalau kalian sering nonton itu, kalau saya sering nonton kalau lagi waktu senggang gitu ya, bikin ngakak. Jadi ada 3 ya pembagian waktu di Indonesia, ada WIB, ada WITA, dan WIT. Di Jawa itu termasuk waktu Indonesia bagian Barat. Nanti ada pembagian penjelasannya, Mbak. Nah, ini dia jawabannya. Jadi tadi kita sudah membicarakan tentang pembagian waktu di Indonesia ada 3 macam, ada WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia bagian Barat atau yang disingkat WIB itu bisa diukur dengan perbatasan garis 105 derajat bujur timur yang merupakan daerah-daerah dalam daerah waktu Indonesia bagian Barat atau yang termasuk dalam WIB adalah Sumatera, Jawa, Madura,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kemudian daerah waktu Indonesia bagian tengah atau WITA itu berbatasan dengan garis 120 derajat bujur timur, yang termasuk WITA adalah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Dan yang terakhir adalah daerah waktu Indonesia bagian timur atau WIT berbatasan dengan garis 135 derajat bujur timur, yang termasuk kotanya adalah Maluku dan Papua. Nah, di sini waktu Indonesia, pembagian waktu Indonesia yang sama dengan dalam pembagian waktu Indonesia di Taiwan adalah waktu Indonesia Tengah, ya. Jadi waktu di Taiwan itu sama dengan waktu Indonesia di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Tetapi beda dengan waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia Timur. Patokan perhitungan waktu, ya, dunia sudah menyepakati bahwa perhitungan waktu itu patokannya adalah kota Greenwich Mean Time atau GMT, ya, memakai istilah GMT atau Greenwich Mean Time, di mana jam itu dimulai atau dihitung di pertama kali di kota Greenwich itu di Inggris, ya, untuk menjadikan patokan jam dunia. Kalau di sana jam 0, ya, berarti di tempat kita adalah jam 7 di WIB, ya. Di WITA jam 8, di WIT jam 9. Ya, itu lebih cepat, ya. Di sini ada WIB plus 7, kemudian atau GMT plus 7, GMT plus 8, atau GMT plus 9. Nah, itu teman-teman mungkin pernah dengar istilah GMT plus 7, GMT plus 8, GMT plus 9. Itu artinya dari kota Greenwich itu selisihnya 7 jam lebih awal, ya. Kalau GMT min 7, GMT min 8, GMT min 9 itu dari GMT dari Inggris waktunya itu lebih lambat, ya, begitu. Jadi kalau misalnya sekarang di Taiwan itu jam 10 malam, berarti di kota Greenwich berarti jam berapa? Dihitung aja mundur 8 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jam 3 sore. Gitu. Itu cara menghitung patokan perhitungan waktu dunia. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana pengaruh posisi astronomis dan geografis di Indonesia? Ya, pusatnya di Inggris, di kota Greenwich. Itu loh yang bangunan tinggi ada jamnya. Nah, itu dia. Itu adalah GMT. Iya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana pengaruh posisi astronomis dan geografis di Indonesia? Adanya posisi astronomis dan posisi geografis di Indonesia ini membuat adanya pengaruh-pengaruh di Indonesia, antara lain yang pertama adalah perubahan arah angin musim, ya. Angin musim itu berubah sesuai dengan musimnya, setiap 6 bulan sekali itu berubah arahnya. Kemudian kondisi udaranya juga berubah-berubah, kemudian jenis tanahnya juga bermacam-macam, serta kehidupan sosial budayanya juga sangat kaya. Indonesia ini merupakan daerah tropis, daerah yang panas dan memiliki atau mendapatkan cahaya merata sepanjang tahun. Memiliki cukup air hujan, kemudian angin dengan kecepatan sedang, tidak seperti di Taiwan, ya. Kalau di Taiwan itu habis musim gugur memasuki musim kemarau. Dari musim spring ke kemarau, ya, itu anginnya sudah luar biasa. Kadang-kadang banyak angin topan, typhoon dan sebagainya itu, ya. Tapi di Indonesia ini kecepatan anginnya sedang,
tidak terlalu cepat, tidak terlalu rendah, tapi sedang. Dan suhu udaranya juga tidak terlalu tinggi. Jadi sebenarnya Indonesia ini memiliki keistimewaan bagi manusia-manusia. Kadang-kadang kalau kita hidup di negara dengan cuaca yang ekstrim atau suhu yang ekstrim ya, terlalu dingin atau terlalu panas, itu tidak, tubuh kita kadang-kadang tidak bisa mentolerir ya. Tapi di Indonesia ini suhunya tidak panas, tidak dingin, sedang, dan anginnya juga tidak cepat, tidak terlalu lambat, hujannya juga cukup ya. Jadi sangat strategis untuk tinggal ya, untuk hidup sebenarnya. Kalau nggak gitu mah tidak ada penjajah yang datang selama beratus-ratus tahun ya untuk menjajah Indonesia. Kondisi udaranya juga lembab teman-teman sekalian, mengandung banyak uap air karena kepulauan Indonesia dikelilingi lautan, sehingga panasnya dapat terus. Di wilayah Indonesia itu banyak sekali dikelilingi lautan, sehingga air laut itu menguap, kemudian banyak berada di udara, sehingga mengakibatkan udara itu menjadi lembab dan tidak terlalu panas. Begitu. Nah, ini keadaan suhu udara di Indonesia. Rata-rata suhu di Indonesia itu adalah 26 derajat Celcius, yang menyebabkan ada beberapa pengaruh. Yang pertama adalah terjadinya hujan zenital. Hujan zenital itu adalah naiknya udara yang mengandung uap air ke angkasa dengan tegak lurus sehingga mengakibatkan hujan. Ya, dengan suhu yang sedang tersebut ya, itu mengakibatkan uap air, khususnya air laut, karena kita tadi dikelilingi oleh air laut ya, negara kita itu, sehingga uap air laut itu menguap kemudian menjadi hujan, dan menguapnya itu tidak tanpa perantara ya, langsung tegak lurus gitu ya. Ada matahari disinari, kemudian airnya menguap ke atas, berkumpul menjadi awan, mengalami kondensasi, kemudian turun lagi sebagai hujan. Nah, karena suhu di Indonesia, hujan, panas, kemudian suhunya yang sedang-sedang, ada angin juga, membuat batu-batuan itu cepat lapuk. Kemudian adanya berbagai macam tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah tropis. Dan adanya sikap-sikap tertentu dari penduduk untuk menghadapi suhu udara tropis, seperti tercermin pada perumahan, pakaian, dan mata pencaharian. Jadi dengan adanya suhu yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ini membuat kehidupan di Indonesia itu sangat bervariasi ya. Tercermin dari bentuk-bentuk perumahan, itu juga jenisnya perumahan tropis. Jadi banyak memakai genting ya. Coba dilihat di Taiwan, apa ada yang memakai genting? Nggak ada kan? Tapi kalau di Indonesia, sebagian besar rumah-rumah itu masih menggunakan genteng. Karena apa? Ya, di samping ekonomis juga dia bisa membuat rumah itu menjadi adem ya, jadi dingin. Kalau di Taiwan kan atapnya cor-coran semua, dicor semua, nggak ada yang gendeng kan, nggak ada yang genting. Dan dari segi pakaian juga, dari mata pencarian juga disesuaikan. Nah, bagaimana pergerakan angin di Indonesia? Ada dua macam angin yang bergerak di Indonesia. Yang pertama adalah angin musim barat dan angin musim timur. Angin musim barat itu bergerak pada bulan September dan sampai Maret. Ya, jadi angin musim barat tadi bergerak di bulan September hingga Maret, yang mengakibatkan berlangsungnya musim hujan. Jadi yang mengakibatkan musim hujan itu sebenarnya salah satu faktornya adalah angin musim barat, di mana angin musim barat ini adalah angin yang bergerak dari Samudra Pasifik ke arah Indonesia yang membawa banyak sekali uap air di awan, sehingga uap air tersebut kemudian mendatangkan hujan ya. Itu kenapa Indonesia itu di bulan September hingga bulan Maret
itu berlangsung musim hujan karena ada angin musim barat tadi yang membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik dibawa ke Indonesia. Nah, bagaimana dengan angin musim timur? Angin musim timur ini berhembus dari bulan Maret hingga bulan September. Asal angin ini berasal dari benua Australia. Kita lihat kan, kalau tadi kan anginnya berasal dari samudra ya, yang notabene samudra loh. Samudra itu kan banyak airnya ya. Wilayah yang semuanya mengandung air. Nah, kalau angin musim timur ini anginnya itu dari benua. Benua itu otomatis daratan ya. Dia tidak banyak mengandung uap air di awan sehingga mengakibatkan bulan Maret hingga bulan September terjadi musim kemarau di Indonesia. Kalau banjir itu beda lagi. Karena kalau hujan ini kan secara alami ya, dibawa oleh angin dan setiap tahunnya itu bergulir secara alamiah ya, secara natural. Nah, banjir itu karena ulah manusia yang hidup di Indonesia tadi ya. Kondisi sungainya yang kotor, banyak sampah, kemudian hutan ditebangi ya. Begitu. Jadi itulah yang sebenarnya pemicu terjadinya banjir. Seharusnya air hujan itu bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan, hutan-hutan ya yang belum ditebang secara liar, kemudian bisa mengalir lewat sungai-sungai yang dia tidak mampet oleh sampah. Nah, kalau air hujan turun tetapi sungainya mampet oleh sampah, ya sudah, mau mengalir di mana ya meluap, akhirnya terjadi banjir. Nah, ini tadi gambaran angin ya, angin musim barat dan angin musim timur. Yang ini adalah angin musim barat. Dia dari Samudra Pasifik ke Indonesia membawa banyak uap air sehingga ini menimbulkan musim hujan. Nah, ini tadi dari benua Australia, ini Indonesia. Dari timur ke arah Indonesia tidak banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim kemarau. Oke, mungkin malam hari ini cukup sampai di sini untuk pembahasan kondisi fisik wilayah Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Untuk minggu depan kita akan lanjut kondisi fisik wilayah Indonesia. Nah, ya, saya rasa jelas ya. Kita pelan-pelan saja belajarnya. Dan yang penting teman-teman bisa paham. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya serta interaksinya di kelas IPS. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa membawakan manfaat, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat malam.